Cek 1 2 cek 1 1 2 cek. Cek 1 2. Yarala papa yanarala wasik yarala papa yarala 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 papa yanarala wasik yarala papa 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 ora ra 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 ra. Oh haleluya Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pagi yang hari indah ini Bapa. Kalau kami masih diberi kesempatan Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Itu anugerah yang besar buat kami ya Bapa. Siapakah kami ini ya Bapa? Kalau kami boleh melayani Engkau, itu anugerah-Mu yang terus. Biar kami tetap mengucap syukur dalam segala hal Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, layakan kami Bapa pada saat ini. Kami boleh berkenan kepadamu. Boleh memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita fokus memuliakan Tuhan Yesus Raja Semesta. Jemaat GBI Kudus. Siap beribadah. Yes. Puji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Ibadah doa puasa sehati 5 November 2024 GPI Hati Kudus. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan di atas ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ibadah ini kita kuduskan dalam kemuliaan Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya, puji nama Tuhan Yesus, kita ada di tempat ini ya, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan Yesus, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku bisa ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku
tetap bangkit berdiri, kita angkat satu pujian tak berubah kasih-Nya Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya. Kita akan menangis ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Setiap sampai bumi berlalu ajaib bagi. Katakan Yesus ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Kasih-Nya setiap hari sampai bumi berlalu dan habisnya ragaku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Mu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan ini, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Haleluya, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Bapak. Kami hadir di tempat ini itu semua karena kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak pernah habis. Biar mata kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus, kepadamu ya Bapa. Ajar kami untuk tetap bersyukur kepadamu Yesus. Ajar kami untuk selalu berfokus kepadamu Bapa. Serahkan pada bimbing aku rencanamu besarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti
Yesus. Dalam segala keadaan apapun, tetap selamanya Tuhan Yesus. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun tak, Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai di setiap musim kehidupan. Lama tetap Yesus yang mempesona. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, harapan
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kebaikan semakin kuat dalam Tuhan Yesus, tidak goyah imannya. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tidak berkurang sedikit pun. Membaca firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya setiap firman yang ditaburkan, yang diperdengarkan, yang dibacakan, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kiranya firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan buah Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membaca firman Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Tuhan Yesus tidak ada di sini sebab Tuhan Yesus telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus mendahului kamu ke Galilea, di sana kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Salam bagimu. Mereka mendekati Tuhan Yesus dan memeluk kaki Tuhan Yesus, serta menyembah Tuhan Yesus. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bersama-sama perintah untuk memerintahkan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit. Ketika melihat Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan Yesus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tuhan Yesus mendekat segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Bahwa kami terus hidup di hadapan hadirat-Mu dengan takut dan gentar kepadamu, sebab Engkaulah pemilik segala sesuatu. Juga pada pagi hari kehendak-Mu, dan biarlah kami ikut di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi telinga kami, urapi hati kami, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan pesan daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengamin. Ya, shalom semuanya. Berapa minggu ini kok saya dikasih pikiran tentang kehidupan kita saudara setelah di dunia ini. Tuhan ingatkan waktu Lazarus mati, apa yang Tuhan Yesus bilang sama Maria dan Marta atau sama murid-muridnya? Waktu orang memberitakan, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi gak lama lagi Tuhan Yesus bilang, mari kita tidur. Kata Tuhan Yesus, Lazarus tidur. Nah, murid-muridnya bilang, kalau dia tidur dia segera akan sembuh. Akhirnya Tuhan Yesus terus terang, Lazarus sudah mati.
selami, ternyata memang kalau orang pada waktu itu, orang tidak di dalam Tuhan Yesus, maka dia mati itu sebenarnya dia tidur. Nanti ada yang bangunnya nanti pada waktu sesudah kerajaan 1000 tahun. Tapi beda dengan Tuhan Yesus, yang intim dengan Tuhan Yesus, yang melayani Tuhan Yesus. Ya, mereka hidup di hadapan Tuhan. Makanya di sorga itu ada orang-orang kudus. Ya, kita Tuhan. Ada nantinya ada 24 tua-tua. Nah jadi saya mau bicara begini saudara. Kita hidup di dunia ini, orang Jawa bilang setelah itu kalau manusia nggak berkenan di hadapan Tuhan, dia akan mati dan seolah-olah tidur. Ya. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, mengagungkan Tuhan Yesus, ya, kita punya kesempatan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Besok atau hari ini Tuhan datang kedua kali. Diangkat nggak saudara? Ya. Kalau kita terus membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, saya percaya. Tapi kalau kita hidupnya sembarangan, tidak fokus kepada Tuhan Yesus, tidak mengasihi Tuhan Yesus, ya kita Kristen, tapi Kristen yang tidak mengasihi Tuhan. Sama lah, kalau saudara bikin undangan, kan nggak semua orang diundang juga kan. Ya. Nah itu sebabnya pastikan kita bukan kepada yang lain, bukan kepada diri sendiri. Supaya kita katanya berjaga-jaga. Sebab orang-orang, makanya nggak ada orang yang bisa kirim doa kayak agama lain. Agama lain kirim doa, nyampe nggak? Nggak nyampe juga. Ya, mereka cuma menghibur yang hidup aja. Ya. Makanya saya peringatkan sama Dennis juga, kalau dia datang ke kuburan bapaknya jangan ngomong di situ. Pak, saya datang nih Pak. Bapakku hebat. Ya, ya. Kalau udah mati mah terlupakan. Ya. Satu hal yang kita harapkan, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Nggak semua orang berjumpa. Nah itu sebabnya saudara Tuhan mengingatkan melalui saya juga, karena itu berjaga-jagalah. Apalagi sekarang nih ada ancaman yang serius loh, bisa terjadi perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga yang main apa? Nuklir, pemusnah massal. Ngeri ya, biar kita di Indonesia kena dampaknya enggak? Oh radiasinya kemana-mana saudara, walaupun kita enggak. Apalagi saudara, negara kita ini dilewatin, kalau ada nuklir lewat tuh di atas, kita nggak bisa nangkal. Nah itu sebabnya, walaupun kita punya banyak kesibukan di dalam dunia ini, apakah kita tetap fokus sama Tuhan Yesus? Supaya apabila dunia ini tidak bisa lagi menolong kita, kita diterima di kemah Allah. Ya, jadi saya harap ini serius. Jadi kalau saudara doa puasa juga, doa puasa serius. Kalau saudara ibadah minggu juga, ibadah minggu serius. Ada banyak orang nggak serius, saudara. Ibadah minggunya ada nih. 3 minggu nggak datang, 1 minggu datang. Ya jangan gitu saudara. Kita butuh Tuhan Yesus, amin. Bukan Tuhan Yesus butuh kita, tapi kita butuh Tuhan Yesus. Makanya kita serius. Supaya kita memang bisa pada akhirnya nanti bisa bersama Tuhan. Saudara, kita ini di dunia ini katanya kayak warung masuk kotak. Jarang diceritain lagi keluar dari kotak. Saudara. Udah selesai masuk. Kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita hidup. Amin. Kata Tuhan Yesus, kita tidak mengalami kematian. Itu sebabnya ini pergi Yesus. Saudara mau serius? Amin ya. Nah hidup kita cuma sekali. Kalau penyesalan selalu di belakang. Kalau pendaftaran di depan. Hidup kita udah gak pendaftaran lagi. Penyesalan atau enggak. Tapi Tuhan Yesus kasih harapan sama kita. Kalau engkau di dalam aku, selalu selamanya. Di bagian terakhir, aku menyertai. Ya, senantiasanya bukan pada waktu di dunia ini saja. Setelah kematian, setelah hidup ini juga Tuhan Yesus tetap menyertai kita, udah siap. Karena Tuhan Yesus sudah di dunia ini, Tuhan Yesus juga ada di sana. Disembah, dipuji, bahkan di sorga dimuliakan. Ya, sebabnya yuk kita serius. Serius atau cius? Nah, zaman sekarang kan nggak serius, tapi cius. Ya, cius itu nggak serius. Bacaan kita kembali dari Matius pasal 28. Di dalamnya ada amanat agung Tuhan. Oh bukan hari ini, ya betul ya, kebangkitan ya. Matius 28.
perkataan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus ketemu dengan Maria, pertama dia sampaikan salam bagimu. Ayat yang ke-9 ya. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat. Ke Galilea ketemu sama Tuhan Yesus, mereka sukacita enggak? Mereka sukacita enggak? Pasti sukacita Yesus. Jadi kalau ketemu dengan Tuhan Yesus ada sukacita. Apakah kita sukacita ketemu sama Tuhan Yesus? Ya. Nah sebelum itu semua saudara, saya mau katakan begini, ada Sabat. Kalau kita Sabatnya kenapa hari Minggu ya? Padahal Sabat itu artinya Sabtu. Kalau Minggu itu hari Ahad, bukan hari Sabat. Ya. Sebab hari Ahad ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau hari Minggu tuh hari yang keberapa ya? Yang ke-7 apa yang ke-1? Atau yang ke-8? Hari Minggu tuh hari yang ke-1, hari pertama. Kalau hari Sabtu, hari ke-7, terus Sabtu. Ya. Nah, Tuhan menetapkan hari yang ke-7 sebab 6 hari dia sudah bekerja. Hari ke-7 juga dia bekerja 6 hari. Hari ke-7 dia beristirahat. Itu juga harus dipakai oleh manusia untuk bekerja selama 6 hari ke-7. Itu di perjanjian lama. Tapi Tuhan genapi di dalam perjanjian baru sesudah. Ya, penggenapannya apa? Penggenapannya adalah ya, hari Sabat. Di Israel itu kalau di Sabat gak boleh kerja apa-apa. Nah, tetapi saudara di dalam perjanjian baru setelah Tuhan Yesus datang, betul ya? Dia bukan Tuhan hari Sabat aja, Tuhan segala sesuatu. Segala sesuatu itu Tuhannya Tuhan Yesus. Fokus kita bukan lagi kepada hari, tetapi kepada Tuhan Yesusnya. Setuju ya? Karena fokus kita ini pada Tuhan Yesus, bukan kepada yang macam-macam, bukan kepada Musa, bukan kepada Elia, bukan kepada yang lain, tetapi kepada Tuhan Yesus. Makanya saudara, kalau Tuhan Yesus bilang, di sini ada yang lebih daripada hari Sabat. Siapa? Tuhan Yesus. Bukan lagi segala-galanya. Hari Sabat mau dikenang bahwa 6 hari kamu bekerja, 1 hari harus punya waktu untuk. Nah, sekarang beda malah menyimpang. 6 hari, 5 hari bekerja, 2 hari kamu senang-senang. Maka jangan heran di puncak gak pernah gak macet, jangan hari Minggu, macet ya, yang di puncak bu, ya kan. Kenapa? Ya memang orang pengennya jalan-jalan, lupa pada ibadah. Ya, segala-galanya adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau ada aliran di Kristen yang dikit-dikit Sabat, Yesus, selamanya Yesus, bukan kali Sabat. Kalau teman-teman saya pernah bilang, sekali GBI tetap GBI. Apaan tuh GBI? Ya, itu cuma organisasi aja, bukan segala-galanya. Yesus harus tetap Tuhan Yesus karena dia adalah segala-galanya. Makanya sekarang kalau orang berjumpa Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak baik. Yang sakit disembuhkan, amin. Waktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, gak ada orang yang sakit gak disembuhkan. Kayaknya ada kecualinya ya. Ada yang tahu kecualinya apa? Yang gak disembuhkan Tuhan Yesus kecuali apa? Nah kalau sakit hati kan yang menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau dirinya gak mau disembuhkan gak bisa. Pribadi, punya tanggung jawab. Kamu sudah diampuni harus kita hati, gak masuk surga loh. Benar kalau Tuhan Yesus bilang kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu juga tidak mengampuni. Ya, masih punya orang yang tidak diampuni? Sudah ya? Udah beres ya. Beres ini apain tuh? Udah mengampuni. Oh. Denger loh. Orang senyum belum tentu aja. Enggak cerita tentang duit. Orang lain ada, kelihatannya ramah. Kalau Mbak Gembala, apa kabar Pak Gembala? Ntar dibuka, di belakang ngomong belum ngampuni. Ya. Iya, saya nggak tanya kamu kok. Yang lain ini, yang di sono, yang di gunung-gunung, di lembah-lembah. Nah jadi saudara, kalau Tuhan sudah dengan Yesus, isinya adalah salam bagimu. Shalom, damai sejahtera. Makanya Tuhan Yesus bawa damai sejahtera juga di bangsa ini. Makanya setiap pejabat yang habis bilang ya, itu perkataan dari Tuhan yang luar biasa buat bangsa. Ya, kita mau bangsa ini juga bangsa yang shalom, amin.
Bangsa kita ini hari-hari ini damai sejahtera, saudara. Karena apa? Udah nggak ada konflik lagi. Ya, satu dengan yang lainnya sudah saling mengampuni. Itu juga doa kita, saudara. Ya, kita. Apakah ada shalom di rumah tangga kita? Kalau ya, ya. Kalau awal bulan sih iyalah. Ya. Tapi kalau tanggung bulan, ini udah nggak ada beras nih Pak. Emang kalau ada beras makan beras. Saudara, apapun yang terjadi kita tetap makan nasi. Amin. Makanya jangan kan rumah kita di mana-mana. Indomaret kan rumah kita juga kan. Amin. Iya kan? Kamu kan masuk ke Indomaret udah kayak rumah sendiri kan? Indomaret. Iya, tapi kan rumah kita juga. Rumah besar kita itulah Indonesia. Kita mengucap syukur ada shalom di mana-mana. Jadi, kalau dan saya, amin. Ya, harusnya kalau emojinya, emoji ya namanya. Emoji ya, harusnya lengkungnya ke bawah. Amin. Jangan lengkungnya ke atas. Gak boleh, karena sama Tuhan Yesus. Orang kalau ketemu dengan Tuhan Yesus pasti suka. Kemudian perkataan yang Tuhan Yesus katakan berikutnya, jangan takut. Ya, ini kalau saudara nggak siap nonton TV, jangan nonton TV. Ya, lihat di YouTube waktu pertandingan bola, ketika Indonesia kalah, itu TV-nya dibanting loh saudara. Jadi saudara, dunia ini nggak pernah menjanjikan yang baik. Makanya disebut, paling ke rumah sakit ya Bu ya. Rumah sakit atau rumah sehat Bu? Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Iya, kalau di GBHT Kudus ini rumah sehat, amin. Dan mujizat, kesembuhan, sehat. Ya, nah itu dunia, semua serba nggak enak, rumah sakit. Nah, saudara jangan takut, walaupun kita ada di dalam dunia. Kita sama keluarga juga bisa merasa sendiri loh. Betul ya? Kumpul sama keluarga, tapi kita merasa sendiri. Karena nggak ada yang ya, kita sendiri itu. Ya, kita terasing. Dan kita juga mengasingkan orang lain. Kita pernah nggak mengasingkan orang lain? Suami istri berdua, orang menengahi, gitu kan. Ada yang ngomong, ya kan? Malah ketawa sendiri. Sebelahnya nggak ketawa sendiri gitu kan. Ini gue lagi curhat nih Bu. Ya, jadi jangan takut karena kita tidak sendiri. Ya Den, kamu nggak sendiri Den. Makanya jangan suka nongkrong di mall sendirian, bengong gitu kan. Ya. Nah jadi saudara di mana kita berada, di situ ada Tuhan Yesus. Karena dia omnipresent, hadir di mana-mana. Kalau suami kita nggak hadir di mana-mana, hadir di mana-mana. Makanya Yesus katakan kamu jangan takut. Walaupun berita-beritanya nggak enak, jangan takut. Kamu punya kuasa di dalam doamu. Kamu punya kuasa takut. Ya. Saya sedih juga dengar wawancara ya, salah satu paslon gubernur Jakarta. Kayaknya dia orang Kristen. Dia katakan bahwa nanti bulan Desember akan terjadi lagi COVID. Lebih parah daripada yang kalau memang dia dapat dari Tuhan, dia harus balikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami minta belas kasihan, kami minta diampuni. Biar itu ya, sehingga semua orang yang tadinya ketawa jadi, yang tadinya begini jadi. Enggak lah, Tuhan Yesus bisa membalikan tangan enggak? Bisa. Nah, pertanyaan lebih krusial. Tuhan Yesus bisa menyesal? Bisa. Waktu Tuhan ingin mendatangkan celaka kepada kota Niniwe. Pada waktu itu, pada akhirnya Yunus pergi ke orang Niniwe, 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan negeri Niniwe ini seperti Sodom dan Gomora. Itu rancangan Tuhan. Dengar itu disampaikan kepada raja, menyesallah mereka semua. Bertobatlah mereka semua, merendahkan diri pakai pakaian kabung, taruh abu di kepala. Setelah mereka bertobat, Tuhan menyesal perancangan yang malapetaka buat kota Niniwe. Jadi saudara, kalau kita mendengar hal-hal yang tidak ada juga lubuatan ya, tentang Indonesia yang kurang baik. Mari kita menyesal, minta ampun. Mintakan ampun buat bangsa ini. Tuhan meminta belas kasihan buat bangsa ini. Ya. Karena Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dikabulkan gak doanya? Dikabulkan gak doanya? Dikabulkan. Hakim yang dengan membawa uang 3,5 miliar, lalu merubah putusan dari terhukum menjadi bebas. Saya melihat tuh kasihnya ibu luar biasa ya. Apa ibunya yang bersalah, yang membunuh, ya, nyogok hakim dengan 3,5 miliar. Jadi sekarang dia masuk. Kalau meminta belas kasihan, jangan kepada hakim,
Jangan berdamai sama hakim. Minta belas kasihan Tuhan Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Mungkin dia masuk penjara. Kalau dia bertobat bisa enggak? Ya, ada gerasi, dia bisa keluar lebih cepat. Ya, bisa. Ini penyesalannya sama sekali tidak. Nah itu sebabnya, yang penting kita bisa menyenangkanmu, tenangkanmu. Bisa nggak kalau saudara, sementara saudara rebahan gitu, sementara menunggu saudara pulas gitu ya, dalam hati sampai plus. Bisa ya, karena hidup kita sama tidur kita harus ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau nggak bisa, puterlah pakai apa? Kami sering begitu. Akhirnya headsetnya nyarinya terus, kita mah tidur terus. Tapi tujuan kita pengen selalu ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Apa Bu? Siang malam gitu. Oh iya, salah satu yang membuat Ibu Santi sedih. Amin. Ya. Tapi kalau dengerin berita terus, silakan apa yang belum lama ini kontainer, iya, ngerikan. Nah, di dalam Tuhan Yesus kita jangan takut, asal kita terus membangun hidup dalam buah pertobatan. Ingat-ingat nih, kadang kita udah merasa rohani, gak pernah mau berdoa bertobat. Tuhan Yesus, aku bertobat, aku orang jahat, Tuhan kapan hadirat-Mu Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, dari ayat yang ke-28 itu katakan, pergi, jadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Waktu dibilang pergi, saya ingat doa keliling. Kalau mesti ambil bagian doa keliling untuk pergi. Ada waktunya kita datang, amin. Tapi ada waktunya Tuhan Yesus bilang. Jadi saudara, doa keliling itu ada manfaatnya. Di perjanjian lama ada doa keliling tuh yang 7 hari dilakukan. Hari ketiga, keempat, kelima, keenam, hari ketujuh bersorak-sorak. Roboh tuh tembok-tembok. Saudara, saya percaya salah satunya Indonesia sedang berubah hari-hari ini. Kita melihat, saudara, saya kaget juga pernyataan-pernyataan Prabowo. Ingin membuat bangsa Indonesia bahagia. Saya percaya itu cara Tuhan, saudara, melalui doa kita. Tuhan mulai menjawab doa. Nah, pencitraan. Dia mau lakukan segala sesuatu untuk Indonesia bahagia. Ya, jadi doa kita awalnya, saudara, akarnya itu doa kita, saudara. Tanpa di Palestina banyak orang Kristen juga enggak? Banyak. Tapi kenapa gereja di sana tidak bersuara? Tapi memang takut ya sama teroris di sana. Teroris yang berkuasa. Kenapa gereja di negeri untuk dukung dalam doa ya supaya Palestina tidak hancur. Nah di Indonesia banyak orang percaya sungguh-sungguh. 24 jam. Ya, ada doa keliling di darat, di laut, di udara. Saudara pernah dengar doa keliling di laut? Ada sengaja orang naik kapal laut, saudara. Dari sini ke Kalimantan. Sepanjang hari mereka berdoa. Ada yang berdoa keliling di galaksi, ya luar biasa, ke planet loh saudara, galaksi itu, yang di itu tuh, yang ke arah rumah Ibu Santi itu, galaksi itu. Tapi semuanya itu pasti berdampak, sebab apa? Nama Yesus dipertaruhkan, amin? Iya, nama Yesus itu nama yang luar biasa. Jangan cuma Tuhan, Tuhan Yesus yang berkuasa. Sebab Tuhan, semua orang mengakui Tuhan, bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Itu sebabnya, saudara, bangkitlah, menjadi teranglah. Terangmu datang dan yang orang mau dengar juga, Wi. Tes, oh iya. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saya mau kesaksian sedikit, yang dimana waktu bulan Juli itu saya dampak yang begitu besar dalam hidup saya itu seperti saya nggak menyangka dan nggak mengira gitu. Di dalam perut saya itu tiba-tiba pas saya tidak bisa melihat, tapi saya sadar perut saya kok melendung, udah melendung, kencang lagi seperti itu. Nah, pas suatu ketika saya nanya ibu saya, Bu, perut Dwi kok aneh ya, kayak gitu. Saya meriksa, ibu saya juga sempat kaget juga, sampai ditekan-tekan. Bu, jangan ditekan kencang, sakit, kayak gitu. Terus, emang ini kenapa, Wi? Ini apa ada bayinya? Terus akhirnya kata ibu menyuruh saya ke rumah sakit untuk US. Setelah itu saya sebelum saya ke USG, saya untuk berangkat ke USG, saya berangkat ke USG untuk rumah sakit. Saya berdoa gitu. Pas
saya berdoa itu Tuhan izinkan saya untuk dokter saya miom. Dan dokter menyarankan untuk operasi karena ini sudah besar Mbak, kayak gitu, nggak bisa operasi, hanya operasi seperti itu. Tetapi dok, kalau operasi rahim saya bisakah diselamatkan, maksudnya bisakah enggak, ini sudah besar kayak gitu kata dokter. Dokter menyarankan seperti itu. Terus dok, bisakah dok saya minta tolong beri waktu untuk saya berpikir atau untuk untuk merundingkan kembali itu kan untuk menjalankan operasi ini. Nah, suatu ketika saya pulang itu, saya sedih, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Dwi nggak mau dioperasi. Kalau aku dioperasi, pasti rahimku akan diangkat. Dan saya nggak mau Tuhan, karena saya pengen memiliki keturunan lagi, memiliki Tuhan berkehendak atau melakukan jalan yang terbaik selain operasi. Tunjukkan kepada Dwi kuasa. Dwi dipertemukan memang berapa bulan lamanya Dwi tidak pernah ibadah di sini atau menyarankan atau Tuhan berpesan kepada Dwi untuk selalu Dwi setia, untuk Dwi selalu taat, dan untuk selalu Dwi dengar-dengaran sama kepada Tuhan Yesus. Dwi punya dosa ya Tuhan, sampai hidup Dwi seperti begini banget gitu kan. Dwi renungkan itu, memang di dalam diri Dwi tidak ada satu orang pun yang mengetahui kata memang kamu punya selimut dosa begitu. Kamu harus bisa mengampuni dan memaafkan orang tersebut. Ada 3 orang, pas sudah lewat itu, sudah lewat 3 bulan lamanya kerinduan, saya ngomong sama Tuhan secara langsung, Tuhan, Dwi punya kerinduan, punya hati untuk ingin kembali ibadah, mengikuti doa puasa maupun mengikuti ibadah tunanetra, semua Dwi ingin ikuti, Dwi ingin rindu semua Tuhan. Begitu bila mana jika Tuhan menghendaki semua jalan terbaik untuk Dwi Tuhan. Pas kebetulan kamusnya Tuhan ya, di dalam kamusnya Tuhan atau di dalam perjanjian atau janjinya Tuhan itu tidak ada suatu kebetulan, kehendak dan rancangan Tuhan yang begitu indah. Karena apa Dwi alami sekarang ini, puji Tuhan dan puji syukur, setelah didoakan, perbandingannya sungguh luar biasa Pak. Kenapa Dwi katakan akan perut membuncit keras, sekarang puji Tuhan sudah mengempes. Itu Pak. Setelah itu juga saya bilang begini, Tuhan memang bila mana Tuhan menyuruh saya lagi untuk ke ronsen kembali, Dwi akan ronsen. Tetapi kalau bila mana Tuhan tidak menyuruh Dwi untuk ronsen, Dwi tidak akan meronsennya selang gitu. Karena kan memang ini doa yang sungguh mujarab, sungguh dahsyat gitu Pak. Karena dari pelepasan pengampunan itu, terima kasih ya Pak. Beriman sembuh ya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil saudara. Di sini ada Tuhan. Mari kita takut dan gentar kepada Tuhan Yesus. Biar kehendak Tuhan Yesus saja yang terjadi. Sebab kehendaknya adalah kehidupan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang sudah ditabur pada saat ini. Biar berakibat, biar kami lebih fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama. Tuhan Yesus 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, pada banyak akan menuai banyak juga. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupanlah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap diri jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemberiannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan
Karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan kita percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan pada Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupan aku, Kau rancangkan masa dan harapan. Aku semuanya karena kasih-Mu. Aku semua berkat kemurahan-Mu. Yesus, Engkau sangat baik, kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harap. Aku ada sapi dan kasih. Aku hidup hari ini. Terima kasih Yesus, teramat baik bagi saat ini. Aku hidup hari kemurahan. Terima kasih Yesus baik, teramat baik. Semuanya karena kasih. Aku semua berkat kemurahan-Mu. Engkau sangat baik, teramat Yesus. Engkau sangat baik, Yesus. Engkau sangat baik. Saudara-saudara sekalian, saya mau sedikit bersaksi. Ya, maaf. Saya mengalami seperti lagu yang kita barusan nyanyikan. Saya mengalami kebaikan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Saya mengalami rekan-rekan, teman-teman yang sangat peduli bagi saya. Betapa Tuhan Yesus mengasihi saya. Dengan Dia memberikan kepada saya kesembuhan. Yes, amin. Saya percaya dahsyat rancangan Tuhan Yesus bagi kita semua, bagi saya. Ya. Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk hidup. Saya bersyukur Tuhan memberikan untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus. Ya. Kemarin waktu saya check up, dokternya sendiri sampai mengatakan, wah, ya Tuhan Yesus. Ya, jadi dia kan Buddha. Ini obat kamu sudah berkurang. Katanya gitu. Jadi untuk obat hipertensi saya dan obat ginjal saya sudah dikurangi setengah dari dosis. Juga heran, saya juga sangat-sangat, Tuhan, betapa Engkau mengasihi aku, padahal aku banyak sekali perbuatanku yang tidak sesuai. Saya sangat bersyukur sekali atas kasih Tuhan. Dan teman-teman, para hambanya yang mengasihi saya, saat ini saya juga meminta maaf untuk saya tidak bisa menjawab langsung telepon dan WA-nya karena memang HP saya matiin kalau menghidupkan HP saya baik dari Jakarta ataupun Singapura. Jadi memang saya matikan. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala untuk betapa saya dikasihi, betapa saya didukung dan diperatas segala kasih dan kemurahan-Nya. Amin. Ya. Tiada kata-kata yang dapat kami ucapkan
Selain pujian dan syukur kami kepada Tuhan Yesus, betapa begitu juga kasih-Mu luar biasa. Kami boleh mengalami hari-hari kami bersama Tuhan Yesus. Biar kami terus, Tuhan, anugerah Tuhan Yesus dalam hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur. Siapakah kami ini? Kami semakin hari boleh juga mencintai Tuhan Yesus, meresponi setiap apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kami. Kami rindu dan juga boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Saatnya juga kami dilayakkan, mohon dikuduskan. Dan kami rindu apa yang kami bawa di hadapan Tuhan Yesus. Doa-doa kami ini boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang jahat tidak dapat menjamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya tembok berapi tudung Tuhan ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kemohon, kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadi cerdas. Amin. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan, hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Amin. Dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, layak disembah. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan tipu daya iblis. Amin. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di GBI Hati Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia. Dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Dapat segala dituntaskan di seluruh dunia. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus ditinggikan. Amin. Tidak. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias. Memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Besar dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Amin. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada. Kiranya Indonesia mendapat pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia dalam menyampaikan suara mereka di tempat pemungutan suara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh dengan damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bersama-sama, Bapa di surga Maha Mulia, kami mengucap syukur atas anugerah, kasih dan penyertaan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kepada GBI Hati Kudus, dan kami mohon penyertaan Tuhan di hari-hari mendatang. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBI Hati Kudus rajin dan mengikuti ibadah itu. Jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan berdoa seluruh kegiatan ibadah di GBI
selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus, dan selalu dalam hati Tuhan. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami murid-murid Tuhan, hamba-hambamu yang lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kesembuhan bagi seluruh jemaat GBHT Kudus, khususnya buat Ibu Santi ya Bapak, Tuhan sudah sembuhkan dan kami mengucap syukur. Juga buat Dwi, Tuhan juga sudah sembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami menerima kesembuhan. Haleluya. Kami berdoa buat keuangan jemaat gereja dan keuangan gerejamu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kami bawa dan memberkati persepuluhan kami yang kami bawa dengan setia kepadamu Tuhan. Biar kami tidak lalai untuk membawa persembahan kami kepadamu. Kami berdoa untuk sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kami berdoa untuk pelayanan firman-Mu Tuhan, baik oleh hamba-Mu maupun oleh hamba-hamba-Mu yang lain ya Bapa. Biar pengurapan-Mu turun atas firman yang ditabur di tempat ini. Kami berdoa agar jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang militan, yang sungguh-sungguh, yang tidak bisa menyerah. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita katakan bersama-sama dan mengimani dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku,
Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa murid Tuhan Yesus. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera, sukacita dan kesembuhan daripada Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus selalu ada pada kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih. Kiranya ibadah doa puasa ini berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan Yesus menambahkan 1 tahun lagi umurnya kepada saudara kekasih kami, Ibu Alfrida. Ya Bapa, kami memberkatinya dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dengan panjang umur. Tuhan kenyangkan dia dengan segala yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur buat puasa yang kami lalui hari ini. Biar Tuhan memberkati puasa kami, doa kami, dan juga buat makanan yang Tuhan sediakan bagi kami. Sucikan, kuduskan, dan berkati segala kutuk, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Haryawati yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Tuhan membalas berkali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom yang di rumah, Tuhan memberkati, tetap sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mayat guys, 1, 2, 3. Oke, katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kami, Tuhan Yesus penolong kami. Selamat berbuka puasa semua, God bless you.